Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang melaksanakan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan nyatanya. Tidak hanya beriman di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam perbuatan nyata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, orang-orang yang mendambakan Dikau memperoleh hidup dalam diri Yesus sabdamu. Datanglah kerajaan-Mu agar kami dapat memperoleh kebahagiaan di dalam persiaran hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bacaan pertama dari kitab nubuat Nabi Yesaya, kita diperdengarkan dengan sebuah kisah bahwa Tuhan senantiasa mewartakan dan menawarkan keselamatan bagi setiap orang. Hal itu terwujud di dalam perjalanan iman bangsa pilihan. Mereka merasakan keselamatan, mereka mengalami kemenangan karena ketaatan dan kesetiaan akan Tuhan. Tetapi mereka juga akan mengalami kehancuran saat mereka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang-orang di sekitarnya, dan tidak menjadikan Tuhan sebagai andalan hidupnya. Dari bacaan pertama dari kitab Yesaya kita bisa belajar dan merefleksikan di dalam perjalanan hidup kita. Sudahkah Anda, saya, serta kita semua senantiasa menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita? Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Maka hendaknya Anda dan saya serta kita semua percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Sudah terbukti sebagaimana dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya. Mereka yang setia, mereka yang taat, mereka yang mengandalkan Tuhan diberikan keselamatan kekal. Di dalam Injil hari ini juga berbicara kepada kita semua. Jelas di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Artinya bagaimana? Artinya bahwa kita semua diajak untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi iman kita, apa yang kita percayai, apa yang kita jadikan andalan di dalam persiarahan hidup kita. Jangan sampai kita seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas pasir, lalu roboh saat datang badai ataupun banjir. Kita harus menjadikan iman sebagai dasar hidup kita. Caranya bagaimana? Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak tidak hanya menghidupi iman kita di dalam perkataan kita, cara kita berpakaian, supaya nampak bahwa kita adalah orang yang suci. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita mengaktualisasikan atau mengekspresikan apa yang kita imani, kita hidupi, kita laksanakan, bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita lakukan untuk menghidupi iman kita. Seringkali kita jatuh
pada kemunafikan, pergi ke gereja masih memikirkan status sosial kita. Bahkan kita tidak mau ke gereja ketika kita tidak memenuhi ambisi kita, ketika kita tidak memiliki baju yang mahal, ketika kita tidak memiliki sesuatu yang mengangkat prestis kita sebagai umat manusia. Padahal gereja bukanlah ajang pamer. Gereja juga bukanlah tempat untuk menunjukkan strata sosial kita. Di hadapan Allah dan di dalam gereja yang hidup, semuanya sama. Maka Yesus hari ini menantang Anda dan saya serta kita semua. Beranikah kita untuk hidup sebagai orang beriman, bukan hanya dalam rangkaian kata, tetapi bagaimana kita mengisi dan memberikan makna hidup kita sebagai orang beriman di dalam tindakan nyata kita, di dalam perbuatan sehari-hari kita. Orang beriman menjadi percuma kalau hanya rajin berteriak tentang Tuhan, memakai nama Tuhan, tetapi di dalam perjalanan hidupnya lebih kejam daripada Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan, tetapi lebih senang membenarkan diri sendiri menurut pemikiran yang benar berdasarkan cara pandang kita. Mestinya sebagai orang beriman, semakin bijaksana, semakin mengenal Tuhan, semakin menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, tetapi senantiasa menginspirasi, memberikan solusi, dan menghantar orang pada keselamatan, bukan justru pada kematian karakter, bukan justru pada kematian keterlibatan aktif umat sebagai gereja yang hidup. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ora et labora. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa orang beriman tidak hanya cukup berdoa lalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kata-kata dan di dalam doa, tetapi iman itu perlu diaktualisasikan, diekspresikan di dalam hidup kita sehari-hari. Semakin kita beriman, semakin kita berani mengasihi. Semakin kita beriman, semakin kita berani mencintai dengan cinta yang sama meskipun kita harus terluka. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.